Jelaskan ini masih terusannya lebih banyak tentang cerita-cerita orang-orang soleh, orang-orang para masyayikh ulama salaf. Faman ta'adda minhu ustadzahu, barang siapa yang menyakiti gurunya, maka keberkahan ilmunya akan terhalang. Wala yang tafi'ud, dan tidak akan bermanfaat ilmunya kecuali sedikit. Digambarkan innal mu'allima wa tabiba illahuma la yushani, bahwa guru dan dokter keduanya itu tidak akan berbuat baik. Idza malam yukram, tidak akan berbuat baik. Idza malam yukram, ketika tidak dimuliakan. Maka bersabarlah atas sakitmu, karena engkau telah wafat. Siapa? Angel ya. Karena engkau telah sulit dinasehati oleh sang dokter. Warna dijadikan, dan kamu juga harus menerima atas kebodohanmu. Kalau engkau itu dinasehati, dikandari nang guru rewel, dikandari orang itu, diomongi ngeyel, maka yang terjadi apa? Akan kahirman, terhalang ilmunya, itu akan terhalang, tidak mudah dipahami oleh hatinya para thalibin. Diceritakan dari seorang Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengutus anaknya untuk dikirim kepada Syekh Asmu'i dengan tujuan untuk diajari ilmu dan diajari tata krama, diajari adab. Maka pada suatu hari Syekh Harun ar-Rasyid ini melihat Syekh Asmu'i ini sedang berwudu dan membasuh kakinya, sedangkan anaknya Syekh Harun ar-Rasyid itu menuangkan airnya kepada kakinya Syekh Asmu'i. Maka seketika itu Syekh Harun ar-Rasyid menegur kepada Syekh Asmu'i. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Atas kejadian itu, dan Syekh Harun ar-Rasyid itu berkata, saya mengirim anak saya kepadamu itu untuk diajari ilmu dan diajari tata krama. Kenapa kalian itu tidak menyuruhnya kepada anak saya yang tangan satu membawakan airnya, yang tangan satu membasuhinya? Jadi ditegur bukan karena nggak terima. Jadi ketika membasuh kakinya Syekh Asmu'i itu hanya menyiram saja tangannya. Yang seharusnya kalau takdim terhadap guru, iya apa? Menyirami juga membasuh. Itu putra seorang raja, sultan Harun
Rasyid. Karena zaman dulu sering sekali ya dia raja, ya dia seorang ilmuwan, seorang syekh, seorang ahli ilmu di dalam bidang agama. Di antaranya adalah Harun ar-Rasyid. Kemudian maka seyogianya bagi seorang thalibul ilmu itu tidak mengambil sebuah kitab atau memegang sebuah kitab tanpa bersuci, tanpa dalam keadaan suci. Diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halwani bahwa beliau Syekh Al-Halwani ini bisa menjadi orang yang alim tidak lain karena takdimnya terhadap ilmu. Di antaranya adalah tahdim terhadap ilmu adalah dalam keadaan suci ketika membawa kitab, memegang kitab dan mengaji. Itu Syekh Al-Halwani. Dan juga cerita dari Syekh Imam Syamsul A'immah Asy-Syarqosi, kana mabtunan. Syekh Imam Asy-Syarqosi ini dia dalam keadaan sakit perut, sehingga yang membuatkan ia bolak-balik ke kamar mandi. Sehingga dalam kejadian itu sampai berwudu pada suatu malam sebanyak 17 kali. Kira-kiranya kalau rekan kami ini al-wudu kalau disutok balik kami. Ini Syekh Asy-Syarqosi ya, gambarannya orang alim memang seperti itu. Ya ini jadi iktibar bagi kita, yang bukan apa-apanya. Ini yang sudah terbukti orang alim, perilakunya memang seperti itu. Sayangnya bagi seorang thalib adalah orang yang sedang mengembara sebuah ilmu, ya ikuti jalan-jalan para ulama shalih dan ulama salaf seperti yang diceritakan banyak dari kitab ini, cerita-cerita orang-orang yang telah sukses menjadi orang alim. Ila bitawratin, karena al-ilmu nur, watawaddu dan berwudu adalah nur. Jadi cahaya dengan cahaya, maka cahaya itu akan menjadi kuat bagi orang yang alim. Itu filosofinya. Maka ketika mengaji, ketika membawa kitab dan sebagainya, dalam keadaan berwudu atau suci. Nek sampeyan ngrungokna pengajiannya sebelah, ora perlu langkah contohnya. Mushaf Al-Quran saja tidak boleh dihormati karena katanya tulisan, hanya sekedar tulisan dan sebagainya. Kalau kalian menemukan hal-hal yang seperti itu, jelas itu berbeda pegangan dengan kita. Artinya kita tidak boleh, karena dengan mungkin belum mengetahui pelajaran-pelajaran seperti ini dalam kitab yang kita punya, sehingga ketika melihat seperti itu percaya saja karena nggak ada perbandingannya. Melu baik. Sikit ngerti berarti orang pada kalau dia
dewek. Kemudian wamin tadini, dan diantaranya takdim yang wajib diamalkan, dibiasakan, maksudnya itu yaitu layakut dari Islam. Sikilo radhi selodor-selodornya kemarin kita anak kita nang arpe sikile selodor maron. Ya. Contoh mek yasinan. Ya. Diangkat itu adalah, apalagi yasin ada surat yasin, kitab saja yang isinya ilmu, tidak boleh seperti itu. Harus diangkat minimal adalah sampai atas kaki atau di atas pembuangan kotoran. Ya, masih banyak ya kalian sudah tahu, sudah ngaji ini mestinya harus ngerti, walaupun sampai lagi yasinan sing kaya wong tua aja di tiru ngomongin Pak. Yang gak sampai ngomong itu kira-kira kesinggung ya aja. Tetap sirik ngerti apa? Orang ngerti ngaji nang Darussalamnya. Ya. Ya, ngerti kejadian sing kaya sering. Terus dan al kitab, dan meletakkan kitab tafsir itu di paling atas Al-Quran. Misalkan ditumpuk begitu ya, yang paling atas adalah Al-Quran. Kalau tidak muat di bawahnya berarti kitab-kitab yang mengandung tafsir. Setelah tafsir baru kitab-kitab yang lain. Itu tujuannya adalah takdiman, untuk mengagungkan. Dan tidak mencampur kitab-kitab itu dengan buku-buku yang lain. Kitab kuning dengan kitab putih beda. Bedanya apa? Beda lah pokoknya. Sampeyan maca kitab taklim si terjemah karo kaji kira-kira lebih berbusik di Seman. pahamnya mudah, maha mudah yang terjemahan. Tetapi yang membekas di hati beda. Ngaji kitab kayak gitu, ngerti, bisa meresap ke dalam hati, selalu terngiang. Oh ya, kita baik. Beda dengan maca. Dalam kan kalau maca itu tidak membutuhkan pemahaman yang terlalu rumit. Tapi kalau kitab kuning, memahami saja sudah sulit. Ada perjuangan. Nah, karena perjuangan itulah memunculkan berkah, memunculkan nurnya ilmu itu untuk masuk ke dalam kalbu. Iya, maca kitab terjemahan taklim sedina rapuh, yakin rapuh. Tapi apa kayak mutan isinya jerone, ya kayak gue. Tapi nek ngaji ditelaah satu persatu per kalimat maksudnya apa? Itu bedanya. Kalau orang-orang modern di kampus-kampus misalkan, mereka mempelajari buku-buku yang kitab-kitab putih yang sudah diterjemahkan. Berbeda misalkan ketika anak pesantren yang keluar sama-sama pelajari kitab taklim misalkan, beda, perilakunya beda. Kalau orang-orang kampus itu hanya itu sekedar baca, itu sekedar teori. Tapi kalau di ngaji kita ini menuntut untuk diamalkan, itu bedanya. Nah itu cahaya nurnya itu yang tidak ada masalahnya. Mutasalsul dari guru ke
muridnya juga berbeda. Kemudian Fakos Sa'ir kita Makanan Ustadzah, begitu juga diceritakan ada Syekh Burhanuddin yang menceritakan dari seorang masyayikh, beliau adalah ahli fikih yang meletakkan, kalau dulu kan ngaji pakai apa? Pentul, pen sing ditul-tulna, maksine diwadai. Jangan sing ngerti ora? Ya sing kata tua yang ngerti. Nih sing bocah asik iya mendarani wadah apa? Jimatmu. Kalau zaman dulu itu membuat taksi saja sudah perjuangan. Kudu negor gedang, mulut ares, kudu gosok. Disitulah perjuangannya. Cahaya ilmunya yang akan meresap, akan ada perjuangan. Orang yang memperoleh sesuatu dengan perjuangan, dengan pemberian itu sangat beda. Kalau lebih berharga yang diperoleh dengan perjuangan, maka harus berjuang. Meletakkan tempat maksi di atas kitab, sementara dari yang lain ada yang menegurnya, tapi menurut Syekh siapa beliau? Al-Qadi Al-Anjal Fahrudil Islam, kalau tidak bermaksud untuk meremehkan itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya jangan. Musuh maksi pernah dulu kita orang muli. Itu ulama-ulama kita luar biasa. Kalau kita orang tua perlu dibarang kita kayak sumber ada, boleh orang pintar-pintar. Ini iktibar, diceritakan seperti ini supaya tahu orang zaman dulu perilakunya seperti itu. Jadi bisa dicontoh begitu. Wal ula ayah tarolah, yang sebaiknya yang paling utama adalah tidak seperti itu. Kemudian tidak merumitkan tulisan. Tulisan zaman dia kan orang-orang tulisan kayak zaman dia nulis direct. Zaman para syekh-syekh nulis dengan tulisan tangan. Eksiki dari maca debu, terus diwaca angel, dipaham angel, buku teman. Ya itulah bedanya. Maka tidak punya keramat, Orang-orang yang keramat, orang-orang ulama-ulama yang keramat mau untuk prihatin ya, menulis sendiri dan sebagainya. Itu kita bentukku karena sudah buah. Zaman dia untuk kita beda aktor paling pirang ton. Untuk kita paling ya bertonton berkitar-kitar siki 300.000 guli. Pembanding mesti terjemahnya lah kecil ya. Ya ilmu ini sih ada, tapi yang merasuk ke dalam jiwa itu yang susah, butuh riyadhah. Karena ketika kalian menulis kecil-kecil dan begitu itu dalam pandangan orang zaman dulu ini akan menyesal ketika kalian sudah tua, matanya belerem, yang dengan HP ya sejelas, yang dengan dia ya datang ngantuk miring, pengen kopi miring. Warna-warna ya.
andainya engkau diberikan kesehatan, itu juga akan merepotkan ketika nanti sudah sepuh, kepengen macam tulisannya runyat kurang lebih waca. Seandainya engkau mati kemudian meninggalkan tulisan itu, singar maca lima itu tulisan runyat temen sekarang gaul buber. Maksudnya kan menulis itu mempunyai warisan. Bensin ketika kita meninggalkan apa? Meninggalkan Hutang. Gajah mati meninggalkan adik. Manusia mati meninggalkan jasanya akan terkenal. Kalau punya jasa nanti akan dikenal, akan dikirimi doa terus. Begitu juga yang dimaksud di dalam menulis kitab di sini. Kalau tulisannya bagus, rapi, nanti yang membacanya akan memuji tulisannya siapa ya. Idza fasahta wa du'afa basuraka nadar ma'ala dzalika fala wahya. Dan diceritakan dari Sahih Imam Muhammad Masjidin Asar Kahi rahimahullah. Makormitna nadamana. Saya tidak akan meninggalkan tulisan-tulisan yang rumit karena saya akan menyesal. Melatu qabil nadamana wa yabaghi. Maka jadi itu sayunya kalau zaman dulu kita mungkin boleh kertas angin ya. Zaman ini sih ngarang kita kilo. Itu zamanmu kan kertas suara tangguh. Menulis kitab sayurnya itu berbentuk segi empat. Tapi biar anak kitab sih harus segi empat. Karena senang boneka kertas. Luar biasa. Nulis begitu banyak seperti ini kertas segini, kertasnya bisa angin. Sampai bentuk kertas itu diceritakan di sini. Segi empat ya, di mana-mana buku segi empat ya. Ya karena kita sudah diajari orang dulu. Orang dulu itu sudah menciptakan kitab ya sekitar 4. Di antaranya tadi apa? Men kepengen dibuka, men kepengen digawa, men kepengen dibenahi. Itu seperti itu. Dan memudahkan untuk rof'a wa doa wal mutolakah. Ketika mutolakah dibahas. Wa yabahi alla yakuna fil kitab syai'un minal hamra. Nangapa nulis abang-abang. Zaman biyen itu sudah diceritakan. Kenapa seperti itu? Karena itu kesukaannya para filsuf, para ahli filsafat. Jadi ahli filsafat pada waktu itu agak begitu ditinggalkan. Artinya tidak anti, tetapi tidak digunakan oleh orang-orang ahli fikih, ahli tauhid, ahli fikih. Tidak mau menggunakan tinta merah. Bahkan pakai kendaraannya berwarna merah pun tidak mau. Mobilnya abang, zamannya dia lapak pakai onta, pakai jalan. Itu tidak mau berwarna merah karena itu lambang dari kesukaannya oleh para ahli filsafat. Karena ini juga terpengaruh Al-Ghazali. Al-Ghazali awalnya adalah ahli filsuf, kemudian meninggalkannya menjadi ahli tasawuf. Terus fa inna sami'al fulafala. Terus apa lagi sekarang salaf?
wa min masayyihina min karwal istiqmal karuba. Terus al-mu'min illa fitrabin fa inhu yambani ya tamaliku li ustadihi wa sarakatihi yastafihumu wa yabini talibullah yasma'a. Dan bagi seorang thalabil ilmi sebaiknya mendengarkan masalah-masalah yang sedang dikaji di dalam ilmu. Sering-seringlah mendengarkan selama keilmuan tentang hikmah dengan cara takdim dan hormat. Di antaranya takdim dan hormatnya adalah mendengarkan sebuah masalah satu dan satu kalimat sampai walaupun itu diulang-ulang sampai 1000 kali. Ada masalah ini diulang sampai 1000. Takdirnya adalah tetap menerima. Nek derek ora tahu. Ya itu. Padahal tidak tahu kalau kita ketika mendengar saat itu begitu ilmunya masuk, tapi kita sudah menolak dulu. Tahu bolak-balik bulan orang paham. Di sini diceritakan walaupun 1000 kali tetap yang ke-1000 itu seolah-olah mendengarkan pertama kali. Amin. Saya udah lulus protes baik, gue mani. Dan seorang thalib itu sayogianya kalau mau ngaji itu bertanya dulu kepada ustadznya, nyongkon ngaji apa, wis tamat terusnya apa, aja kojari namanya ngaji, bukan Pak Yai kula wacaken kula turuyun, malah ora paham, malah ora bisa praktek. Sing lebih ngerti karena sing berpengalaman niku guru. Maka kebanyakan orang dahulu itu tidak mau jari nyong ilmu orang mau jari, pasrahkan kepada gurunya. Insya Allah dan berhasil. Maka orang zaman dahulu ilmunya itu usul tembus sampai hati. Karena sudah dikasih strateginya oleh syekhnya. Ya. Aja izin-izin Pak Kiai kula waosaken mujarabah. Mbok anak pelete dan sebagainya itu yang terjadi. Ada unsur-unsur nafsunya begitu. Ya saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.